Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama akan melaksanakan kajian ibadah subuh pada tanggal 12 Sa'ban 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 5 Februari Maret 2023. Kajian kali ini melanjutkan yang Pembekalan Mapag Ramadan dulu. Dalam rangka persiapan menghadapi bulan Ramadan. Begitu kami persilakan. Iya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tadarusan kita di kesempatan ba'da subuh ini pemberangkatannya dari Al-Quran surah 6 ayat 48 surah Al-An'am surat yang ke-6 ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirin wa mundhirin faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim walahum yahzanun. Ya, artinya silakan Pak Haji. Al-An'am ayat 48. Para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Iya. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya. Menurut ayat itu mempunyai dua tugas. Setiap para rasul diutus Allah. Tugas yang pertama adalah memberikan kabar gembira. Dan tugas yang kedua memberikan peringatan atau ancaman. Jadi tugas rasul itu diantaranya ada dua. Diutus Allah satu untuk memberikan kabar gembira. Kepada siapa? Kepada masyarakat kaumnya yang Rasul diutus di sana. Yang kedua, memberikan peringatan atau ancaman. Maka barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan diri atau perubahan sikap dari yang buruk kepada yang baik,
maka mereka tidak akan dikenai oleh rasa takut, khawatir, dan mereka tidak akan bersedih hati atau berduka cita di akhirat nanti. Tolong jamaah berikan jawaban. Menurut ayat itu tugas para Rasul Allah itu berapa? Dua. Yang pertama memberikan kabar gembira, yang kedua memberikan peringatan. Itu diantaranya tugas para Rasul Allah. Dalam kaitan dengan dua hal tadi, tugas Rasul, kaitannya dengan ibadah saum Ramadan dan amaliyah soleh Ramadan lainnya, apa kabar gembira yang diberikan oleh Rasul mulia kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kontennya, muatannya ada dua hal tadi. Yang pertama, kabar suka diberikan oleh Rasul mulia kita. Yang kedua, peringatan atau ancaman. Dalam kaitannya dengan ibadah saum Ramadan dan amaliyah Ramadan lainnya, kabar suka yang diberikan Rasul mulia kita kepada orang yang saum Ramadan apa? Yang kita ketahui selama ini, kabar gembira dari Rasul mulia kita kepada orang yang melaksanakan ibadah saum Ramadan 1 bulan penuh. Apa ibu bapak boleh memberikan jawaban? Atau langsung saja hadis Bukhari dengan nomor hadis 32, 31, dan 29. Ada 3 hadis berturut-turut yang merupakan kabar gembira dari Rasul mulia kita. Nomor hadisnya Bukhari 32, 31, dan 29. Kita mulai dari kabar gembira Rasul mulia kita bagi orang yang melaksanakan ibadah saum Ramadan dan amal soleh di bulan Ramadan lainnya. Nomor 32 dulu, silahkan Pak DKM. Hadis Bukhari nomor 32 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan takwa diampuni. Karena iman dan ikhlas. Karena iman dan ikhlas diampuni Allah dosanya yang telah lalu. Rasul mulia kita bersabda, barang siapa orang yang melakukan ibadah saum di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas, dasarnya 2 hal tadi. Saum bulan Ramadan, pangjurung laku saumnya itu karena iman dan ikhlas, maka Allah akan memberikan pengampunan terhadap dosa-dosanya yang telah lalu. Ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, asal saum Ramadannya dilandasi dengan iman dan ikhlas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Surat Al-Baqarah ayat 183, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian saum. Kutiba alaikumusiyam. Itu merupakan kabar gembira dari Rasul mulia kita. Asal saum Ramadan dilandasi keimanan saumnya dan keikhlasan, maka Allah akan memberikan pengampunan terhadap dosa-dosanya yang telah lalu. Kita akan berikan contoh kabar gembira dulu dari Rasul mulia kita sesuai dengan surat 6 ayat 48 tadi. Hadis yang kedua Bapak, nomor 31, hadis riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari nomor 31 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menegakkan sholat di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas, diampuni Allah dosanya yang telah lalu. Iya, hadis ini populer, sudah akrab di telinga kita. Tadi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban.
Sekarang man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa orang yang menegakkan sholat di malam hari bulan Ramadan karena iman dan ikhlas syaratnya, maka Allah akan memberikan pengampunan dosa-dosanya yang telah lalu. Sholat di malam bulan Ramadan. Di sebelah sini nama populernya sholat tarawih, tapi penamaan hadisnya man qoma Ramadan, sholat qiyamul Ramadan. Hanya saja di sebelah sini nama populernya sholat tarawih, padahal penamaan dari hadis adalah sholat qiyamul Ramadan. Ini pun merupakan kabar gembira dari Rasul mulia kita bagi orang yang menegakkan sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas. Niscaya Allah akan memberikan pengampunan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ketiga masih merupakan kabar gembira dari Rasul mulia kita. Hadis yang ketiga Bukhari nomor 29, Pak. Bukhari nomor 29 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melakukan sholat di malam Qadar karena iman dan ikhlas, niscaya diampuni Allah dosanya yang telah lalu. Ini amal soleh lainnya di bulan Ramadan. Tadi salat tarawih di malam hari Ramadan. Sekarang yang ketiga, mayyakum lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Man yakum di lain lafaz man qoma lailatul qadri. Siapa orang yang menegakkan sholat di malam Qadar, sama syaratnya karena iman dan ikhlas, niscaya akan diampuni Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Ini merupakan kabar gembira, peringatan atau ancaman? Kabar gembira dari Rasul mulia kita. Jadi ada sholat pada malam Qadar. Kalau tadi sholat di malam bulan Ramadan yang dikenal dengan sholat tarawih. Kalau ini sholat di malam Qadar. Malam Qadar atau Lailatul Qadar hanya ada pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Saya ulangi, malam Qadar atau Lailatul Qadar hanya ada pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan Lailatul Qadar atau malam Qadar hanya ada di antara malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir Ramadan. Kalau tidak malam 21 ya 23. Kalau tidak malam 23 ya 25, terutama 27 dan 29. Disambutnya dengan iktikaf di masjid. Masjid yang diselenggarakan sholat 5 waktu di dalamnya dan didirikan sholat Jumat. Jadi masjid jami' untuk beriktikaf sambil menanti Lailatul Qadar. Kalau tadi sholat tarawih, sekarang yang lebih spesifik sholat di malam Qadar. Ulangi Pak, nomor 29 hadis artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melakukan sholat di malam Qadar karena iman dan ikhlas, niscaya diampuni Allah dosanya yang telah lalu. Iya. Sholat di malam Qadar. Padahal tadi kita sudah sholat tarawih dengan witirnya, nggak masalah. Nanti tengah malam kita waktu itikaf sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Silakan mau berapa rakaat, asal saja jangan sholat witir dalam semalam 2 kali. Nggak boleh itu. La witroni fi lailatin, tidak boleh melakukan sholat witir 2 kali dalam semalam. Kalau tadi dengan witir sholat qiyamul Ramadannya
nggak masalah, asal nanti kalau sholat di malam qadar 2 rakaat boleh, lebih dari itu boleh, asal jangan pakai witir lagi, karena hadisnya berbeda. Kalau nomor 32 diulangi Bapak, hadisnya nomor 32 dulu. 32. Iya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang puasa di bulan Ramadan. Oh, yang 31-nya, Pak. 31. Siapa yang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menegakkan sholat di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas, diampuni Allah dosanya yang telah lalu. Itu sholat tarawihnya Qiyamul Ramadan. Kalau nomor 29, sholat pada malam qadar. Lebih khusus lagi, ketika saya diajari oleh kiai, pada 10 hari terakhir ada sholat di malam qadar. Kalau kita umroh di bulan Ramadan saja, 10 hari terakhir itu ada sholat tarawih ba'da isya waktu setempat jam 9 malam. Waktu setempat 2 rakaat kali 5. Bubarlah jamaah yang itikaf tetap di Masjidil Haram. Nanti jam 1 waktu setempat ada sholat lagi. Saya ulangi, di 10 hari terakhir kalau Bapak dan Ibu umrohnya di bulan Ramadan, di Masjidil Haram itu ada sholat ba'da isya jam 9 malam waktu setempat, 2 kali 5, 10 rakaat, bubar mereka. Nanti jam 1 malam ada sholat lagi, 2 kali 5 plus witirnya 3 rakaat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi pada 10 hari terakhir Ramadan. Yang menjadi pertanyaan, sholat apa itu yang jam 1 malam berakhir sampai jam 3 malam? Jam 3 malam buru-buru kita ke maktab karena mau makan sahur. Tidak boleh makan sahur di dalam Masjidil Haram, tidak boleh kalau kita umroh Ramadan. Kebetulan saya umroh Ramadan 3 minggu di sana, jadi itikaf di Masjidil Haram. Kalau bukan pada 10 hari terakhir Ramadan, biasa tarawihnya ba'da isya waktu setempat jam 9 malam. Imam sholat tarawihnya 2. Ada imam A, gantian nanti dengan imam B. Kalau kita umroh bulan Ramadan dan memperhatikan tata sholat, tata cara sholat pada selain 10 hari terakhir dan pada 10 hari terakhir. Jangan jauh-jauh lah. Di Masjid Husein Sastra Negara itu masjid apa? IPTN itu, Habibur Rahman. Pada 10 hari terakhir kalau kita beritikaf di Masjid Habibur Rahman, itu ada sholat malam jam 1. Tadi tarawihnya ada. Itu. Yang memimpin imamnya Al-Hafidh, tentu yang hafidh Quran. Jangan jauh-jauh ke Haram ke Nabawi. Di Habibur Rahman saja begitu. Pada 10 hari terakhir. Itu kabar gembira dari Rasul mulia kita, 3 hadis berturut-turut, 32, 31, 29. 32 man shoma Ramadhana, 31 man qoma Ramadhana, 29 mayyakum atau man qoma lailatul qadri. Syaratnya sama, imanan wa ihtisaban. Akibatnya sama, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa orang yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan 1 bulan penuh, kadang 29 hari, kadang 30 hari harinya. Yang kedua, siapa yang menegakkan sholat di malam Ramadan. Yang ketiga, siapa yang menegakkan sholat di malam qadar. Semua syaratnya karena iman dan ikhlas. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi Qur'annya tadi surat 648. Tugas Rasul itu antara lain memberikan kabar gembira supaya adil. Peringatan atau ancaman dari Rasul mulia kita kepada orang yang saum apa? Kepada orang yang saum kok ada ancaman, ada peringatan. Kita lihat hadis Bukhari dengan nomor 934
dan 935 supaya adil, karena tugas Rasul itu dua. Satu, memberikan kabar gembira, dua, memberikan peringatan atau ancaman kepada orang yang saum, bukan kepada yang tidak saum. Bahwa yang tidak saum mengaku beriman Islam itu munafik, sudah jangan diurus. Ini kepada yang saum ancamannya. Nomor hadis 934 dulu Bapak, silahkan artinya. Hadis Bukhari 934 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak meninggalkan ucapan dusta dan amal jahat, maka Allah tidak butuh kepadanya ia meninggalkan makan dan minum. Rasul mulia kita bersabda, man lam yada', dari kata man lam yada' qaula zur wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa orang yang pada saat saum wajib atau saum sunnah atau saum kifarat atau saum nadar atau saum qadha, saum apapun yang masyru'iyah tersyariatkan, tapi dia tidak bisa menjaga lisan mulutnya dari berkata dusta bohong dan melakukan amal jahat lainnya, kemaksiatan, maka Allah tidak butuh kepada orang yang saum seperti itu, kendati pun dia meninggalkan makan dan minumnya mulai dari terbit fajar subuh hingga terbenam matahari. Kalau Allah tidak butuh, jangan harapkan dosa-dosa yang telah lalunya diampuni Allah, karena Allah tidak butuh. Dia hanya mempuasakan perutnya, merubah jadwal waktu makan, tapi mulutnya tidak bisa dikendalikan dari berkata dusta dan amal jahat lainnya, kemaksiatan lainnya. Baca Arabnya Pak, man lam yada' qaula zuri wal amala bih falaisa lillahi jahajatun, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Artikan Pak, barang siapa tidak meninggalkan ucapan dusta dan amal jahat, maka Allah tidak butuh kepadanya ia meninggalkan makan dan minum. Jadi ada yang membatalkan pahala saum. Saumnya secara fisikly hingga maghrib tidak batal saumnya, tapi pahalanya rusak. Apa yang membatalkan pahala saum? Satu, berkata bohong. Dua, berperilaku maksiat lainnya, seperti ghibah umpamanya. Saya kasih contoh, berkata bohong. Harus diberi contoh sebagai konkret. Pada siang hari bulan Ramadan, cucu ibu atau bapak minta uang sama kakeknya atau sama ayahnya. Buat apa sayang, kan lagi saum, kata kakeknya, neneknya atau ibunya. Padahal budak kekir saum memang ingin beli cocokan, ada yang lewat tukang mainan. Kakek atau nenek minta uang, buat apa sayang, kan lagi saum, mau beli mainan. Terus si kakek neneknya ngomong, kakek nggak punya uang sayang, padahal boga. Itu pahalanya rusak Pak. Tuh ke nenek aja, ke nenek, udah teh polos, nenek minta uang, kata kakek, oh nenek nggak punya uang sayang. Padahal siang hari di ketika ngomong bohongnya. Maksud bohong itu Ustaz mendidik anak. Oh, mendidik bohong itu namanya, mendidik bohong. Jadi kalau mau dikasih, kasih aja. Kalau tidak, jangan ngomong tidak punya uang. Padahal di dompet ada, kan bohong itu namanya. Berperilaku maksiat seperti ghibah, membicarakan keburukan orang lain, itu dapat merusak pahala saum. Jadi dua dulu diberikan dari hadis Bukhari nomor 934 itu, yang membatalkan pahala saum, berkata dusta dan berperilaku maksiat. Tidak usah keluar rumah. Rumah dikunci, di dalam rumah pun kita bisa berlaku maksiat. Buka YouTube,
Wah, penuh dengan warna-warni kemaksiatan. Buka YouTube saja. Oleh karenanya Kiai mengatakan sebulan penuh Ramadan jangan nonton TV, jangan buka YouTube, karena banyak pernak-perniknya yang bisa membatalkan pahala saum. Kecuali ceramah. Kenapa? Nonton ceramah. Iya, main bola nggak apa-apa. Kalau nonton berita wah repot. Nonton berita banyak bohongnya juga. Didengarkan itu bohongnya itu, gibahnya. Teddy Minahasa, rame itu. Bagaimana perkembangannya itu Teddy Minahasa itu? Ramai. Sudah hentikan nonton TV, kata Kiai. Saya bertanya, Kiai kalau badak tarawih nonton TV-nya boleh kan? Karena saumnya sudah. Kata Kiai, kamu mah kalau diberitahu teh ngeyel katanya. Sudah sebulan penuh tutup TV, tutup YouTube gitu aja. Rugi nggak Pak? Kalau nggak nonton TV sebulan, nggak buka YouTube, kira-kira rugi nggak? Enggak lah. Daripada pahala kita saumnya rusak. Lihat Al-Quran, ada yang membatalkan pahala saum loh. Lihat Al-Quran, Quran Saudi yang kecil itu di bawah tuh, Quran terjemah Depak, maaf ya, karena artinya itu greget. Surat 47 ayat 33. Mohon maaf itu Quran yang Depaknya yang kecil diambil tuh. Maaf sekali Bu, maaf. Yang kecil itu. Surat 47 Muhammad ayat 33. Ikuti jamaah bacaan saya. Surat Muhammad surat ke-47 ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ibu surat 47 Muhammad ayat 33. Iya betul. Wala tubtilu a'malakum. Ya, sebelum ibu buka Quran Defaknya, silakan ibu yang sebelahnya baca dulu artinya. Nanti ibu surat 47 ayat 33. Quran terjemah Defaknya dibaca artinya. Ibu dulu yang sebelahnya baca artinya, Bu. Ya Quran yang pegang nggak apa-apa. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu. Ya ibu yang pegang Depak. Wahai orang-orang yang beriman. Ayat 33 sama ibu kalau nggak kelihatan. 47 nama surat Muhammad ayat 33. Ibu artinya. Harus ada Quran Saudi sebenarnya di sini satu. Nanti saya bawa yang Quran Saudi dikasihkan ke sini aja. Oh ada. Silakan ibu 4733. Iya. Baca. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu. Ya, orang yang beriman disuruh taat dulu patuh kepada Allah dan kepada Rasul, kata Allah. Tapi jangan sampai amal solehnya itu rusak pahalanya. Dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu. Jadi ada yang merusakkan pahala dari amal soleh. Iya. Ada yang merusakkan pahala dari amal soleh. Itu dalil Qur'annya. Yang merusakkan pahala amal soleh yakni saum Ramadan, berkata bohong, dan melakukan kemaksiatan. Jadi jangan hanya saum di perut atau peminahan jadwal waktu makan. Anak kelas 3 SD pun mampu dia. Kalau peminahan jadwal waktu makan, saumnya hanya di perut. Anak kecil 3 SD aja selesai sebulan penuh. Jadi ini sebagai pembekalan
untuk saum Ramadan kita ke depan, keilmuannya dulu. Kalau sudah mempuasakan mulut itu susahnya banget. Saya hari pertama Ramadan masih selamat, hari kedua selamat, hari ketiga mulai ini mulut usil tanpa disadari. Sekarang Bukhari 935, ada dua hal yang membatalkan pahala saum, yaitu omong bohong dan berperilaku maksiat. Wah, banyak pelaku maksiat itu banyak. Sekarang nomor hadis Bukhari 935, Pak. 935 itu di bawahnya. 935 Iya. dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iya. Allah berfirman, setiap amal anak Adam adalah untuk anak Adam itu sendiri, melainkan puasa. Sesungguhnya puasa itu bagiku. Sudah, segitu dulu. Ini hadis kursi. Allah berfirman, Rasul bersabda. Tapi sekalipun hadis kursi, ada yang dhaif, ada yang palsu, ada yang sahih. Walaupun hadisnya kursi. Hadis kursi itu redaksinya dari Allah, semuanya dari Allah. Kalau bukan hadis kursi, maknanya dari Allah, redaksinya boleh dari Rasul. Allah berfirman, semua amal anak Adam teruntuk bagi anak Adam itu sendiri. Kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal anak Adam teruntuk bagi anak Adam itu sendiri. Ila siyam, kecuali saum. Fa innahu li, karena sesungguhnya saum itu bagiku, kata Allah. Saum itu untuk siapa? Untuk Allah. Kenapa Allah berfirman saum itu untukku? Kira-kira jawab dulu. Semua amal anak Adam teruntuk bagi anak Adam itu sendiri, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu bagiku, kata Allah. Kenapa bagiku, kata Allah? Jawabannya ada pada surat 51 ayat 57, Pak. Saya diajari sama kiai. Kenapa saum itu untuk Allah? Jawabannya ada pada surat 51 Az-Zariyat ayat 57. Ikuti saya, 51 nama surat Az-Zariyat ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagaimana pangkal ayatnya, Pak? Ma uridu 57 ya. Ma uridu minhum mir rizq wa ma uridu ayyut'imun. Ibu, dibaca artinya, Bu. Aku tidak menghendaki supaya mereka rezeki sedikit pun dari mereka. Allah tidak butuh rezeki dari makhluk, dari kita. Masa Allah minta rezeki? Bahkan Allah yang menjamin rezekinya. Utek tongo walang tagage dijamin rezekinya oleh Allah. Terus? Dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan, kata Allah. Aku tidak makan, tidak minum. Oleh karenanya saum itu untukku, kata Allah. Persembahkan lapar dan hausmu untukku, kata Allah. Allah tidak butuh rezeki dari makhluk. Allah tidak butuh makan dari makhluk. Oleh karenanya puasa itu untukku, kata Allah. Persembahkan lapar dan hausmu bagiku, kata Allah. Tapi jangan sekali-kali engkau ciderai persembahannya. Kita mempersembahkan sesuatu kepada Allah, tapi cacat. Contoh logikanya begini, Ibu. Ibu punya tetangga, baik sekali sama Ibu. Rumahnya sampingan sama Ibu. Baiknya bukan main ke tetangga. Malah waktu Ibu kuliah dikasih kusen jati sama tetangga itu. Bager pisan tetangga teh.
Tiba-tiba tetangga yang baik hati kepada ibu tuh punya putri kecil, dirawat di rumah sakit karena sakit. Ngomonglah suami istri itu, tetangga kita yang baik itu sakit, itu anaknya di rumah sakit, ayo kita tengok. Ayo, kata bapaknya. Ngasih apa ya? Anak kecil perempuan. Sudahlah, kasih boneka. Boneka apa? Barbie namanya apa? Barbie. Ibu punya cucu, pernah punya boneka Barbie, tapi kakinya buntung sebelah. Dibungkus pakai kado bagus. Waktu dibuka di rumah sakit sama anak yang 26 tadi dirawat. Mah, kenapa itu boneka Barbie-nya kakinya buntung sebelah? Ini menghina apa menghibur? Padahal tetangganya baik hatinya bukan main kepada ibu. Waktu kuliah kan dikasih kusen jati ibu yang baru. Dia nggak pakai, ada tetangga punya kusen jati dikasihnya sama ibu. Mah, ini dari siapa mah? Boneka Barbie-nya buntung sebelah kakinya. Cacat persembahannya itu kepada makhluk. Ini persembahan yang kita persembahkan kepada Allah cacat, cedera. Allah nggak mau terima itu. Itu analisa logikanya supaya cepat paham kita. Jadi persembahkan lapar dan hausmu kepadaku, kata Allah. Ulangi lagi ibu. Artinya ayat 57 di surat Az-Zariyat. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Tidak, kata Allah, aku tidak makan kok. Oleh karenanya saum itu untuk persembahkan lapar dan hausmu kepadaku, tapi jangan engkau cederai. Yang membatalkan pahala saum itu, satu berkata bohong, dua berperilaku maksiat. Terus nomor 935 dilanjut hadisnya Pak. 935 baru seperempat hadis dibaca artinya. Sahih Bukhari 935 tadi. Lanjutannya. Ya, lanjutkan. Saum itu bagikan perisai. Ada nggak? Puasa itu bagikan perisai. Iya. Maka apabila seorang kamu berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan jangan pula berkata kasar. Kalau seorang sedang saum wajib, sedang saum sunat, saum kifarat, saum qadha, saum nadar, jangan berkata kotor dan jangan berkata kasar. Berkata kotor itu yang tidak senonoh. Apa tidak senonoh? Jorang. Porno. Berkata yang tidak senonoh saja tidak boleh. Apalagi yang 2 nonoh, 3 nonoh, senonoh saja tidak boleh. Dan berkata kasar. Dulu waktu asar di TV itu ada si cepot ngabuburit. Geuning ustaz ada lajo. Tah gitu tah kerjannya ilmuna. Ai dalang keur ngamain ke si cepot, ngalantur ngomong si cepot mah. Si cepot tuh bisa ngomong, dah kayu, dalang yang ngomong. Kedengaran sama bapak barudak, ibu lagi menyediakan tajil. Ibu tadi si cepot ngomong gini, ngomong jorang. Si cepot batal nggak saumnya? Tidak, karena tidak saum. Yang pahalanya batal siapa? Dalang. Disepertikan oleh bapak barudak. Bapak barudak hanya nyepertikan saja. Tadi si cepot ngomong kieu ngabojek maksudnya Pak. Bapak rusak pahalanya pada hari itu. Oleh karenanya Kiai mengatakan sudah hentikan hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Karena kondisi sekarang tidak kondusif. Di rumah saja nyenyok HP itu bisa membatalkan pahala saum. Percaya enggak? Di zaman modern IT teknologi ini, zaman Rasul belum ada itu, aman-aman saja. Sekarang di rumah aja sambil gogoleran nyoyo tuh batu bisa merusak pahala saum. Jadi ada yang membatalkan pahala saum di zaman modern. Itu keluar bukunya Pak, pembatal pahala saum di zaman modern. Di zaman Rasul belum ada hal seperti itu. Janganlah kau rusak pahala puasamu dengan berkata kotor, tidak senonoh, dan berkata kasar. Habis beri contoh karena kasarnya gimana? Bapak pulang kerja jam 4 sore ya kalau Ramadan kan, pulang kerja jam 4.
pakai kendaraan roda 4. Tiba-tiba ada anak muda selonong boy pakai motor. Tidak ngasih rating, mau belok, nyerempet mobil bapak. Kentop mobil bapak. Itu dibuka, lagi lapar, lagi haus kita pak. Pengaruhnya pengen emosi pak. Buka kacanya. Nah tuh nulis ya monyet. Saya mencontohkannya belum puasa nih. Kalau sedang puasa nggak boleh. Nah tuh nulis ya monyet. Buka kaca. Si anak yang salah bukan minta maaf, nyorongot deh pak. Bapak tuh lain rem gitu. Terjadi pertengkaran. Pada hari itu jam 4 sore bapak rusak pahalanya. Sudah mengko aja ke Padang pak. Ngapain dilanjutkan ke capek-capek? Tapi jangan. Kalau mengko ke Padang jam 4 harus kodok. Cep musalah nah jadi nyorongot ya bapak. Puntennya cep bapak lagi puasa lebih nyorongot. Memang nu iman teh bapak wungkul kuring keur puasa. Rame. Minta alamatnya nanti badat taraweh lanjutkan bertengkarnya. Badat taraweh pak. Tuh. Jadi ternyata saum itu kalau pahalanya ingin utuh, diampuni dosa yang telah lalu, sulit. Di jalan raya bapak lagi haus, lagi lapar, memancing emosi nggak? Nyulut emosi? Ya iyalah. Lagi lapar di rumah aja anak-anak. Waduh, ini ngegoda sekali nih anak-anak nih. Kalau kita marah, anak ngomong batal lupa puasanya katanya. Pahalanya hilang. Tadi surat 4733. Teruskan Pak hadis Bukharinya, ulangi kata sedikit. Apabila seseorang sedang saum, jangan kau rusak pahalanya dengan Jangan berkata kotor dan jangan berkata kasar. Iya, terus. Jika seorang mencacinya atau menyerangnya, maka hendaklah ia mengatakan, aku ini puasa. Jadi kalau ngajak bertengkar jangan dilawan, mengalah untuk menang saja. Aduh maaf saudara, saya lagi saum. Wah, saya juga lagi saum tuh. Jangan dilawan. Minta nomor HP-nya aja dek. Minta nomor HP-nya, nanti badat taraweh kita lanjutkan tengkarnya. Sudah mengalah untuk menang pak. Ibu dihina, ibu dicaci, jangan dilawan. Kalau dilawan sarwana pahalanya hapus ibu pada hari itu saja. Jadi saum Ramadan ke-1 sampai ke-3 saya selamat, ke-4 mulai. Aduh, saum itu ternyata sulit. Beberapa Ramadan yang lalu anjur-anjuran nih saya. Apalagi waktu itu masih ngajar, saya masih dinas ya. Bawaannya itu anak sekolah pengennya marah aja. Tapi sekalipun sekarang sudah nggak ngajar, sudah pensiun, tetap wae pak. Ramadan kemarin juga, aduh pahalanya rusak berapa hari tuh. Silakan pak, lanjutkan pak. Ini peringatan atau ancaman dari Rasul mulia kita. Terakhir di bawahnya kabar gembira lagi dari Rasul mulia kita. Silakan. Demi Allah yang diri Muhammad berada dalam genggamannya, sesungguhnya bau busuk mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Terus. Bagi orang-orang yang berpuasa ada dua kegembiraan yang menggembirakannya. Apabila ia berbuka ia gembira, dan apabila ia menemui Tuhannya ia gembira dengan puasanya. Ya. Itu Arabnya begini, lacak Bapak. 3 baris dari bawah. Lisaimi farhatani. Atau 4 baris dari bawah. Bagi orang yang saum akan mendapat 2 kegembiraan. Farhatun inda iftarihi. Kegembiraan yang pertama dibayar cash and carry, kontan Pak. Orang yang saum kalau mau buka, wah gembiranya bukan main. Cucu kita yang tadinya bibirnya sudah pias, kembali memerah. Bapak juga yang tua, ibu juga yang tua, kalau sudah mau buka gembira sekali. Muter-muter adzan Surabaya. Ya Allah, tinggal di Bandung muter adzan Surabaya yang cepet, janganlah. Ketika berbuka dia gembira. Yang kedua, kegembiraan akan diberikan Allah tidak cash and carry, tidak kontan. Nanti di akhirat, ketika orang yang saumnya berhasil, tidak cedera cacat, ketika menemui Tuhannya di dalam surga. Wa farhatun inda liqa rabbih. Hapus dosa-dosanya, dia masuk surga ketika menemui berjumpa dengan Robnya. Ulangi Pak, bagi yang saum akan mendapat 2 kegembiraan. Ini kabar suka dari Rasul mulia kita. Silakan.
Bagi orang yang puasa ada dua kegembiraan yang menggembirakannya. Apabila ia berbuka ia gembira, dan apabila ia menemui Tuhannya ia gembira dengan puasanya. Kalau kegembiraan yang pertama semua diberikan Allah, cash and carry, asal saum. Tapi kalau ibu sedang berhalangan tidak saum, dengar adzan maghrib ibu gembira nggak? Ketika tidak saum, hambar pak. Aku sedang berhalangan nggak saum, tapi orang saum gembira sekali, rindu adzan maghrib. Bener? Sama nggak dengan saya? Kalau lagi saum rindu adzan maghrib ya? Kalau tidak saum ngomong bapak, ngis maghrib deinya. Katanya iya bapak tadi asarnya 5:30. Jadi dengar adzan maghrib itu kukulutus bapak. Nangis maghrib deinya. Tapi Ramadan ditunggu-tunggu itu adzan maghrib. Putar-putar adzan Surabaya biar cepat buka. Janganlah. Kita orang Bandung kok. Itu kabar sukanya dari Rasul ya. Hadis bawahnya, di atasnya. Jadi yang membatalkan pahala saum kita sebut 5 saja dulu. Berkata bohong, berperilaku maksiat, omong kotor, omong kasar, bertengkar. 5 aja dulu. Nanti kita bikin jadwal. 1 Ramadan kita selamat, 2 Ramadan kita selamat, 3 Ramadan mulai nih setannya muncul. Katanya dibelenggu setan. Bulan Ramadan setan dibelenggu pak. Cacat-cacat di Borogot masih kini bisa ngagoda. Komo lah menti di Borogot dihakan. Cacat-cacat di Borogot setan masih menggoda. Komo lah menti di Borogot. Sebetulnya setan dibelenggu itu tafsirannya setan pencuri berita goib. Begitu pak. Hadisnya Bukhari ada. Ditafsiri lagi oleh Bukhari lagi. Setan pencuri berita goib sebetulnya. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup rapat-rapat, setan-setan dibelenggu. Setan mana yang dibelenggu bapak? Dibelenggu semua setan. Iya, tapi setan pencuri berita goib yang dibelenggunya. Ya, sampai di sini jadi tugas Rasul itu memberikan kabar suka dan memberikan peringatan atau ancaman. Mana dalilnya orang yang saum itu berhasil akan menemui Tuhannya di akhirat? Surat 75 ayat 22 dan 23. Itu dalil Qur'annya. Surat 75 itu nama surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Boleh jamaah mengikuti bacaan saya. Surat 75 nama surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Pada KM artinya silakan. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Al-Qiyamah 22 dan 23. Iya. 22 wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Melihat Tuhannya. Buah dari saum yang berhasil. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri melihat kepada Tuhannya, memandang kepada Tuhannya, tidak berdesak-desakan, berbicara langsung dengan Allah tanpa penterjemah. Itu ada hadisnya bu, ayat Qur'annya tadi. Jadi kegembiraan yang kedua bagi yang saum itu ketika bertemu dengan Tuhannya di akhirat dalam surga. Kalau saumnya berhasil. Hingga di sini kita hentikan menit-menit terakhir untuk soal jawab tentang saum dulu, karena kita harus berbekal ilmu menghadapi Ramadan yang akan datang. Berapa hari lagi? Sekarang tanggal 12 ya? 18 hari lagi ya? Bentar lagi, mudah-mudahan kita sampai ke Ramadan yang akan datang, insyaallah, amin. Saya tutup dulu formalnya ya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan 1-2 yang sehubungan dengan saum Ramadan, silakan. Boleh Pak, dipandu. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari atas keterangannya. Pertanyaannya singkat saja tadi, yang membatalkan dan merusak puasa. Pahalanya Ya, merusak pahala saum. yang merusak puasa dan membatalkan. Oh ya. Mungkin itu berbeda mungkin ya, makanya saya bertanya. Kalau membatalkan misalnya makan minum, tapi kalau Iya. merusak tadi bohong misalnya, Iya. itu kan rusak mungkin. Nah, Pak. apakah kalau rusak itu artinya sudahlah ke rumah makan Padang saja, atau bisa nggak istighfar gitu? Aduh, tadi Iya. saya lupa, atau mungkin nggak sengaja gibah gitu ngomongin si anu Nah. astagfirullahaladzim. Nah itu bisa nggak? Dengan istighfar ya. Ya. Kadang-kadang begini, Allah bisa karena biasa katanya begitu. Jadi hari ini dia bohong, dia ngupat, selang berapa hari gitu lagi gitu ya. Istighfar perlu Pak, mohon pengampunan kepada Allah ya. Dalil Qurannya surat 3 Al Imran ayat 134, 133, 134. Wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Istighfar itu bagus. Tapi kalau ketentuan syariatnya sudah begitu, tidak bisa terantisipasi dengan istighfar. Ketentuannya nanti pahalanya hari itu, tapi Pak, pahalanya hari itu rusak. Kemudian kiatnya dengan istighfar menjadi putih kembali, tidak. Karena syarat yang tersyariatkan dalam ajaran Islam seperti itu. Berkata bohong, berkata kotor, berkata tidak senonoh, gibah, kemaksiatan lainnya ya, atau bertengkar tadi. Dalil Qurannya surat 4733 tadi. Ada yang membatalkan pahala dari sebuah amal soleh. Tapi Bapak bagus, cepat istighfar itu bagus, artinya eling. Tapi tidak serta-merta dengan istighfar jadi putih kembali, tidak Pak. Karena syaratnya dilanggar. Ketika saya diberi materi ini beberapa Ramadan yang lalu, teorinya sih saya tahu, tapi mengamalkannya tetap sulit Pak. Ya seperti itu Bapak tadi, astagfirullah, ini lagi saum. Kalau tidak sedang saum, berkata bohong, ibu pahala sholat subuhnya, pahala sholat duhurnya tidak hilang. Tapi kalau saum naik ke atas Pak, jadi saum itu ternyata sulit Pak. Pantesan kata Allah diampuni dosa-dosa yang terlalu. Luar biasa ini Pak. Kalau Bapak berkata bohong jam 4 asar, pahala subuh, duhur dan asarnya tidak hilang Pak, tidak hapus. Tapi kalau saum, makanya kalau saum itu untukku, persembahkan lapar dan hausmu kepadaku, tapi jangan kau ciderai persembahanmu. Aku tidak mau menerima persembahan yang cacat. Sama seperti saya Pak, istighfar Pak. Tapi selang 3 hari keceletot lagi, keseleo lagi. Bagus, istighfar itu bagus Pak, karena ayat Qur'annya fadzakarullahu wastaghfaru lidzunubihim. Kemudian ingat, eling kepada Allah dan mohon ampun. Ibu lihat surat 3 ayat 134. Surat 3 Ali Imran, baca artinya saja, udah ditutup ini. Kukuring ditutup, ku anjing dibuka, Bapak aja surat, udah deh Ibu, Bu ini. Surat 3 Ali Imran ayat 134 dan 133 dan 135. 133 dan 134. Keceletot ya Pak ya, refleks. Tapi refleks itu Allah bisa karena biasa itu. Pak Punten, bisa nggak itu maknanya tidak 100% dari pahalanya? Kalau biasanya 100, nah, karena rusak itu 70, 60. Aduh, naik banding kayaknya Bapak. Mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan ya Pak. Karena Allah yang menilai baik. Tapi ada yang merusakkan pahala tadi surat 4733. Sekarang ini aja Pak. Kata Bapak mudah-mudahan walaupun 70%, 50% lah. Karena pelanggaran tadi ya. Belum ketemu dalilnya, 50% juga belum ketemu ya. Tapi mudah-mudahan. Coba. 33. Iya. Kalau gitu Pak, ya udahlah, kalau mau Padang. Oh jangan. Kalau Padang harus kodok. Kalau rusak pahalanya tidak usah kodok. Itu saya guyonnya Bapak. Waduh, bertengkar jam 4, sudah aja mengkol ke Padang jam 5 makan. Itu guyon. Kalau mengkol ke Padang harus kodok. Kalau tidak mengkol ke Padang tidak harus kodok, tapi pahalanya hari itu
hari itu Pak. Rusak. Hari besok belum tentu Pak. Lulus Pak besoknya. Pahalanya hari itu yang rusak. Kan sabun 30. Kalau saya hitung pakai jadwal, saya pahala rusaknya ada 1 minggu Pak. 1 minggu. Mudah-mudahan pengampunan dosanya 50-50 lah. Silakan Pak. 133 134. Ali Imran 133, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu 133, 134-nya Pak? 34 yaitu orang-orang yang berinfak di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. 135. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. 135, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menzolimi diri sendiri segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosa. Nah, pengamalkan surat 3 135. Segera istighfar. Oh, bagus sekali itu segera istighfar. Eling ya. Aduh, saya salah. Mudah-mudahan dengan itu, mudah-mudahan pahalanya walaupun tidak utuh masih diberi, mudah-mudahan. Iya, kalau tidak mudah-mudahan apalagi kita keceletot soalnya. Hari ini keceletot, 3 hari kemudian keceletot lagi. Tiap hari. Sering juga keceletotnya. Kadang-kadangnya keseringan. Maaf ya, saya juga begitu Pak. Saya juga begitu. Jadi dengan ilmu ini mudah-mudahan Ramadan yang akan datang kita betul-betul saumnya dengan ilmu, disiplin ilmu. Itu ya Pak ya. Sudah, yang lain kalau tidak ada cukup ya. Bu Haji silakan. Bu Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz, saya pernah membaca bahwa untuk afal itu sebaik-baiknya adalah sholat di rumah. Iya. Bagaimana dengan selama bulan Ramadan itu kan biasanya sholat tarawih di masjid, dan sholat Lailatul Qadar itu juga di masjid. Nah, bagaimana misalnya kalau seorang Iya. sendiri gitu ya, apakah dia boleh untuk hadir di qiyamul lail atau tarawih tidak didampingi mahramnya gitu? Iya. Sebaik-baik sholat wanita itu di kamarnya Ibu. Iya. Hadisnya begitu memang. Iya. Tapi ketika berjamaah suami jangan melarang. Kalau ibu punya mahram, anak laki-laki yang udah balik, nemenin ibu kalau punya. Tapi rumahnya masih dekat kan, terhindar dari fitnah boleh saja. Ibu seperti kita waktu di haram, ibu di Masjid Nabawi sholatnya dan di haram ya. Padahal sebaiknya kan di hotel. Tapi kita pengen ke haram, wah ongkosnya mahal Bu. Kalau diam di maktab aja di hotel sayang ya. Jadi boleh berjamaah dengan laki-laki di masjid, boleh dapat pahala. Tapi kalau di rumah ibu berjamaah bisa, lebih afdol di rumah kalau wanita. Lebih afdol di rumah. Tapi ketika ibu terhindar dari fitnah, ke masjid ikut tarawih boleh, ikut qiyamul lail boleh. Tapi kalau Lailatul Qadar itu kan bisa diambil. Oh, ibu bisa di rumah juga, bisa di rumah. Jadi begini, hadisnya begini, di Muslim ada, barang siapa yang orang sholat malamnya sepanjang tahun, barang siapa yang sholat malamnya sepanjang tahun tidak disebut di masjid atau di rumah atau dimanapun, maka dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Hadisnya Muslim. Barang siapa yang sholat malam sepanjang tahun, maka dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau wanita ada berhentinya ya, berhentinya jangan dihitung, karena syariat mengharuskan berhenti, lagi berhalangan. Tapi sepanjang tahun akan mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi ibu jangan khawatir. Itu hadisnya Muslim ada. Barang siapa yang sholat sepanjang tahun, ada setiap malam, sholat malam, maka dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Hadisnya ada Muslim. Nanti pertemuan berikutnya saya sodorkan nomor berapa di Muslimnya, insya Allah. Satu lagi Pak. Ya boleh Pak. Soal taraweh Pak. Taraweh itu kan ada yang mengatakan katanya Nabi saja hanya di masjid beberapa. Iya, kemudiannya di rumah. Jadi begini Pak, kalau berdasarkan hadis, sebaik-baik sholat seseorang itu yang sunat di rumah, kecuali sholat wajib di masjid. Hadisnya begitu. Tapi Rasul 3 malam di masjid. 3 malam itu bukan berturut-turut.
Rasul malam 21 ke masjid, malam 22 tidak, 23 ke masjid, 24 tidak, 25 ke masjid, 3 hari. Jadi dengan hal itu ada sunnahnya. Jadi boleh berjamaah di masjid. Tapi kalau bapak mau di rumah ngambil waktunya tengah malam ke sono, itu is the best. Waktunya tengah malam ke sana, bukan beda isya langsung. Itu is the best. Tapi bukan berarti yang masjid beda isya tidak boleh. Ya. Mekah Madinah juga sama beda isya, cuma waktu tempatnya jam 9. Karena maghribnya juga adan buka adan juga jam 7 Pak, kalau di Arab Pak, agak lama ya. Jadi betul Pak, 3 malam itu Rasul di masjid, tapi tidak berturut-turut. Bukan malam 1 Ramadan, malam 21 ke masjid, 22 tidak, 23 ke masjid, 24 tidak, 25 ke masjid. Pernah ada contoh dari Rasul diberjamaahkan. Pertanyaannya, boleh nggak tahajud berjamaah? Berjamaahnya dapat pahala itu. Pahala berjamaah kan lebih dari salat sendiri. Tapi ada hadis, sebaik-baik salat sunat itu dilakukan di rumah, jangan dijadikan rumah itu kuburan katanya. Jadi alternatifnya Bapak boleh milih. Mau di rumah Bapak silahkan. Kalau di rumahnya berjamaah dengan keluarga keren itu. Tapi di masjid boleh. Karena Rasul pernah mencontohkan sekalipun hajat 3 malam selang-seling. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Ibu masih nambah Bu Haji? Masih nambah? Boleh. Boleh Bu, boleh. Terakhir. Begini Ustaz, saya pernah melihat gitu ya, pernyataan seorang yang pernah menjadi pejabat, bahwa mereka mengatakan bahwa apakah benar Al-Quran dan hadis itu terjemahannya seperti itu, seperti yang dikehendaki Allah. Al-Quran. Selama ini terjemahannya kan yang terjemahkan banyak manusia. Apakah kalimat yang dalam Al-Quran itu terjemahannya apakah sesuai yang sudah dikehendaki Allah seperti itu? Kalau yang saya ketahui, lafaz Arab diterjemah ke dalam bahasa kita ya, itu sudah benar Bu. Nahwu sorof itu sudah masuk, tafsir sudah masuk. Jadi jangan ragu lagi. Tim penerjemah itu coba lihat ada berapa orang ya. Dan disiplin ilmunya oke ya. Kita ngikuti terjemah dari Depak atau terjemah ini sah-sah saja, boleh-boleh saja. Kalau Quran tidak diterjemahkan jadi bingung Bu nanti. Jangan diterjemahkan, barangkali salah. Memang kata bahasa Arab itu ada makna mustarok. Satu kata tapi ada beberapa arti. Ya sama dalam bahasa kita juga. Payung, pajang. Dagu belakang payung teh pajang. Pajang teh payung. Jadi sama ada makna mustarok. Jadi Ibu percaya kepada tim penterjemah Quran yang ada. Mereka disiplin ilmunya memadai. Kita yang nggak tahu bahasa Arab, yang ikut aja terjemah yang ada, sah dan boleh. Jangan ragu lagi Bu. Kalau tidak diterjemahkan jadi bingung kita. Ini maksudnya apa? Nggak ngerti. Tafsirnya juga boleh. Cukup ya? Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Di sini ada mungkin tim Penterjemah siapa aja Pak? Di Depak itu ada. sertifikatnya ya. Iya ada. Mungkin kita Pentahsis ada. setelah baca terjemah mungkin lebih lagi baca hadis dan tafsir. Tafsir betul. Lebih Betul. Demikian